Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. An Aisyah qalat, dari Aisyah ibu bapak, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalla hatta tafaqas qadamahu. Rasul apabila sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Ibu pernah kaki ibu bengkak? Saya pak, mbak di asal murad. Kemudian kata Aisyah ibu bapak ditanyanya, lima fa'alta ya Rasulullah, mbak kok sembahyang sampai bengkak bana kaki? Atau Rasulullah mbak kok nambah bana sembahyang sampai bengkak kaki? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Bukankah dosamu yang telah berlalu yang akan datang sudah Allah ampuni? Kemudian Rasul menjawab, afala akunu abdan syakura. Rasul hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ibu-ibu, aku yakin ibu kalau sembahyang surah apa baca ibu? Al-Ikhlas ya. Semua sama ibu. Al-Ikhlas, An-Nas. Hafal ibu surah Yasin 83 ayat. Hafal ibu surah An-Naba 40 ayat. Yakinlah kalau sembahyang surah ayat 3 bertaruh tangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Nabi tadi dijamin masuk surga, dosa beliau Allah ampuni, Habibullah kekasihnya Allah. Namun masih sholat malam, bengkak kaki beliau, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meskipun di dalam surat Al-Mulk, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Andai ada 10 Bapak Ibu, satu di antaranya semoga kita semua. Andai satu orang yang bersyukur, pada yang satu itu adalah awak Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Unzur ila man huwa asfala minkum. Carilah orang yang berada jauh di bawah wazonanya. Wala tanzur ila man huwa fawqahu. Jangan sekali-kali mencari yang kaki Bapak Ibu, dalam artian berkurang wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak punya contohnya mereknya Avanza, nampak orang yang pakai auto Pajero, Fortuner dan lain sebagainya. Kalau nak mencari motivasi Bapak, yakinlah akan berkurang wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu pernah berbiang di Mobalia yang lewat, anak Abu sakit di rumah sakit Senen Padang. Itu kan memang Ibu, kalau mencari orang sakit Bapak Ibu, tarasu dewa betapa besarnya nikmat sehat yang Allah berikan. Kita yakin Bapak Ibu, mereka yang terbaring di rumah sakit ada berniat untuk sholat subuh berjamaah, tapi kekuatannya tidak ada, kesehatannya yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Awak masih taruh berdiri dengan betul, tegak berdiri betul, duduk dengan sempurna, ruku dengan sempurna. Bahkan ada orang bermaaf Bapak Ibu, niat sholat tapi tak bisa dengan sempurna melaksanakan ibadah sholat. Jadi dulu yang dimuliakan Allah, maka banyak kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu pernah merindukan anak-anak bu? Dia pernah ibu tergajah anak bu? Kalau dia punya anak ibu, dia pernah barangkali ibu. Iko kalau manusia umat Nabi Muhammad rindu kepada Nabi Muhammad, aku yakin itu hal yang biasa Bapak Ibu. Kami rindu dengan Nabi Muhammad Ustaz, betul. Kami ingin satu surga dengan Nabi Muhammad, betul Bapak Ibu. Tapi ikut Rasul yang merindukan kita semua. Apa buktinya kata Ibu? Uditu anni laqitu ikhwani. Kata Rasul kepada sahabat, ambo sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, awalaisa nahnu ikhwanaka? Bukankah kami ini adalah sahabatmu ya Rasul? Kalaulah aku di depan awak Bapak Ibu, aku yang dirindukan itu biasanya orang yang jarang bertemu, sahih tersebut. Orang yang sekali-sekali Pak kumpul kamu itu yang dirindukan Bapak Ibu. Kalau yang cukup boleh anak usah doa kayak ibu posisi kota itu. Kawasan. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian Nabi menjawab, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku kata Rasul. Walakin ikhwani, dan adalah saudara-saudara yang aku rindukan, alladzina amanu bi wa lam yarau. Mereka yang beriman kepadaku sebagai utusan Allah, wa lam yarau, meskipun tidak pernah bertemu denganku. Ibu pernah masuk dengan kita? Ambo gak sekali sebulan lagi gitu. Ambo sekali itu ahli Ustaz Muhammad langsung nemo gitu. Beda Bapak Ibu. Kalau sahabat langsung melihat Rasul salat itu Bapak Ibu. Sahabat langsung mendengar perkataan Nabi Muhammad. Sahabat langsung berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Kalau Bapak Ibu jangankan wajah Nabi, suara Nabi pun tak pernah gitu dengar. Tapi mampu kita beriman kepada Nabi Muhammad. Salah satu bentuk imannya Ibu Bapak, kullu ummati dakhalal jannah. Seluruh umatku masuk surga dalam hadis Nabi. Illa man abar, kecuali mereka yang enggan. Ambo Bapak Ibu waktu kuliah, waktu belajar hadis kemudian ternyata ada manusia yang enggan masuk surga. Kalau masuk neraka enggak tahu salah deh kok. Tapi kok masuk surga enggan kok. Qala man aba ya Rasulullah, siapa yang enggan kok ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku masuk surga, wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat kepadaku itulah mereka yang enggan masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak-banyak kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, pengurus Masjid Nurul Haq yang dimuliakan Allah serta jajaran, Bapak Ibu jamaah subuh yang Allah muliakan, Al-Quran, Ustaz Imam besar Masjid Nurul Haq yang insyaallah dimuliakan Allah. Ambo sering mengikuti channel Ustaz Rusdi Bapak Ibu. Salah satu kemarin Islamiran Ustaz Jaya, Ibu. Ustaz Jaya, Ibu. Ayo Jaya. Ustaz Joni Anas. Itu yang kalau tadi boleh. Tambah Masya Allah Bapak Ibu.
Kemudian ikolah markasnya Ustaz Robi Aroka. Aku sengaja enggak menyampaikan beliau tipu beliau enggak setentu kamu baca dulu. Tiba apa yang bertanya ke Ustaz tadi tipu Ustaz Robi gitu. Atau boleh tak alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kalau ada guru di Mukwawa atau masyarakat Mukawanya hilang karena berarti karawan cipuy tak hilang katunan bana tak tantunan kan disebut. Aku sengaja nak menghubungi beliau, andai tipu beliau keliwa atau tak sebenarnya tunan kamu baca. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali 3 aktivitas Bapak Ibu biasanya Ibu sampai sholat isya dulu. Enggak sampai Ibu. Kurang sedikit. Tapi kan sholat isya dulu. Jadi Bapak Ibu, dari alam hadis Nabi ada 3 rentetan ibadahnya Ibu. Man shallal ghada fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kalau pahala sholat subuhnya man sholat subha fi jama'atin maka annama shalla laila kullu. Sholat berjamaah subuh sama seolah-olah sholat sepanjang malam. Yang kedua, summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu. Kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah sampai terbitnya matahari. Kalau duduk berzikir mengingat Allah Bapak Ibu di dalam surat Al-Ahzab, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak mengingat Allah, perempuan yang banyak mengingat Allah, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka pertama Allah akan membuka ampunan yang begitu luas. Wa ajran 'azima. Kemudian yang kedua pahala yang begitu amat dahsyat yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir Ibu. Kemudian yang ketiga, summa shalla raka'atain. Kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Itulah salat isyraq barangkali yang disebut. Kanat lahu, maka bagi mereka yang melakukan 3 hal tadi, ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Seolah-olah sama pahalanya dia mengerjakan haji dan umrah tammah sempurna. Tapi itu bukan berartilah haji Ibu. Nampaknya pengurus itu mau mana pakai haji gitu. Aku tak sembahyang isyraq mah kata Ibu. Bukan maksudnya lah haji Bapak Ibu, tapi pahalanya sama dengan haji dan umrah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga rentetan ibadah yang telah kita kerjakan insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku yakin Bapak Ibu ini di sini sekali seminggu Ustaz. Sekali seminggu ya. Yang subuh malamnya dulu. Malam ada Ibu subuh ada kali Jumat ada. Tanggung banyak ya Bapak Ibu. Aku yakin barangkali beberapa hari yang lalu atau beberapa hari ke depan, itu biasanya yang dibahas tentang persiapan bulan suci Ramadan. Betul tak? Barangkali besok Ustaz Ibu beliau akan menyinggung persiapan bulan suci Ramadan. Barangkali guru Ibu Bapak Ibu akan menyinggung persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi aku tak beda ada Ibu. Itu tu biarlah guru asal di Islam. Yang jadi Bapak Ibu, ketika ada perintah berpuasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, harfut tarjih namanya. Tidak semua mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan mendapat takwa di sisi Allah. La'allakum tattaqun, tidak seluruhnya mereka yang berpuasa kemudian la'allakum tattaqun. Siapa yang mendapatkan la'allakum tattaqun Bapak Ibu adalah mereka yang bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga mengambil semua peluang beribadah di bulan suci Ramadan, baik itu nak yang fardu sholat wajib tapi disempurnakan dengan sholat sunnah, kemudian meningkatkan infak sedekah fi sabilillah,
kemudian banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Berhasilnya bulan suci Ramadan nampak aplikasinya di bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan, meningkat ibadahnya di bulan Syawal. Itulah mereka yang berhasil di bulan suci Ramadan. Aku pun pernah Ramadan di Sikolewo. Biasanya jemaah Quran sampai ini aku. Karena ada dua lerani aku pun pernah Ramadan Bapak Ibu. Lerani sama pertama sampai terakhir. Kalau malam pertama Masya Allah Bapak Ibu, karpet tak tahu ini karpet Ibu. Anak tuh gak upah dua sadunya jemaah Bapak Ibu. Bahkan talambe Ibu sholat isya, ayakilah anda akan dapat sab pertama di belakang imam. Tapi kok hari besok talambe Ibu rakaat kampe Ibu bisa juga belakang imam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, berhasilnya mereka berpuasa di bulan suci Ramadan, maka nampak di bulan Syawal meningkat ibadahnya di bulan Syawal. Tapi kalau Bapak Ibu maaf, berarti belum bisa itu dikatakan mendapatkan la'allakum tattaqun. Kalau suaranya, kalau suara kampung bahkan bawang, nio bawang pun banyak hasilnya. Tapi kaju boleh, itu kan suara dulu. Nio padiku panennya banyak, tapi burung dibiarkan saja. Berarti keinginan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin tidak diiringi dengan usaha yang sekuat tenaga. Itulah la'allakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali aku agak berbeda. Pagi ini bahasa pun nak ceramah dulu. Aku tak mengatakan ceramah, aku menurut Bapak Ibu cukup tausiah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr saja. Ibu Bapak yang Allah muliakan, pertama di dalam surat An-Nisa ayat 103. Itu ayat ulah viral sebenarnya Bapak Ibu. Lah sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi Bapak Ibu, di dalam surat An-Nisa ayat 103 ternyata dua golongan orang yang sholat Allah bagi Bapak Ibu. Pertama, fa idza qadaytumus shalah, ada sekelompok manusia yang hanya mengerjakan ibadah sholat hanya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selesai sholat, Allah sudah sembahyang, Allah diterima atau tidak oleh Allah, itu urusan lain. Khusyuk atau tidak beribadah, itu urusan lain. Betul atau kurang tepat baik gerakan ataupun bacaan ibadah sholat, itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Kalau di dalam Al-Quran, andai Allah menyebutkan suatu kejadian, tapi tidak ada secara rinci waktunya, tidak ada. Kemudian namun tidak disebutkan Bapak Ibu, barangkali sampai kapanpun ada golongan manusia yang hanya menjadikan sholat sebagai kewajiban saja. Kewaswaannya buatnya sembahyang lah, siap sembahyang pikul semua itu juga ya, sembahyang lain semua itu juga ya. Pikul siap sembahyang ayam maksiat jalan ya, sholat lain maksiat jalan. Maka waswaannya Bapak Ibu, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan pernah mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Lahjali yang benar, jangan sekali-kali dicampur adukan dengan yang batil Bapak Ibu. Maka orang yang salat karena Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua tadi. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Salat dalam bahasa Arab berasal dari kata silah namanya. Bukan sering mendengar silaturahim, silaturahmi. Ibu bisa dikatakan berhasil silaturahim Bapak Ibu kalaulah berpisah dari orang tadi masih saling mendoakan, saling ingat mengingatkan, saling memberi kabar.
itulah yang berhasil hubungan tali silaturahim. Kalau sedang arisan saling baca itu biasa Bapak Ibu. Kalau bertemu berkumpul saling mendoakan itu biasa karena itu saling bertatap muka. Tapi kalaulah berpisah itu pulang ke rumah ibu, apa pulang ke rumah apa, kemudian masih saling mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah silah yang berhasil hubungan silaturahim. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka orang yang berhasil sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di waktu sholat dia ingat Allah, di luar sholat pun masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyamah, waktu berdiri, beraktivitas, bekerja, berkegiatan, ingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu muda, waktu duduk, menulis, kemudian tanda tangan dan lain sebagainya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubikum, meskipun dalam keadaan berbaring masih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kira-kira awak yang mana tu Bu? Yang pertama yang kedua tadi Bu? Atau kedua yang mana Bu? Cici boleh yang pertama atau kedua? Jadi Bapak Ibu, tentu kita berharap menjadi yang kedua tadi. Tidak hanya kewajiban sholat saja, tapi di luar kewajiban sholat masih terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, andai kita yang kedua tadi Bapak Ibu, maka kurang lebih 5, tidak sampai 5 dulu. Waktu syuruk 3 Ibu, kurang sampai saja dulu. Paling tak 5 yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama Bapak Ibu, orang yang benar-benar sholat, yang kedua tadi karena Allah, yang masih terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, benar betul secara pelaksanaan ibadah sholat, maka yang Allah berikan adalah ketenangan jiwa. Maka bahasa Ibu, cobalah Bu, kalau Ibu di rumah banyak masalah atau banyak permasalahan Bapak Ibu, hati kacau, pikiran lusuh dan lain sebagainya, pikiran tak pernah tenang, hati tidak damai, coba bawakan kepada Allah Bapak Ibu. Jangankan sholat, masuk saja Ibu ke masajilah tanam Rasulullah. Betul, kadang nampak tunggak aku nak tahu ada Rasulullah, tampak saya tunggak bisa tak kalau karena ketenangan jiwa itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka beberapa hari yang lalu ketika ada berita pasien rumah sakit salah satu di Kota Padang kan menghadiri Bu. Aku mau cerita Bapak Ibu, salah satunya sakit, kemudian yang bunuh diri. Permasalahannya tak tahu Bapak Ibu, entah tak tenang jiwanya atau tidak ada merasa tidak sembuh penyakitnya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Bapak Ibu, apapun caranya mengakhiri hidup dengan cara yang tidak diridhai Allah, maka itu jatuhnya haram Bapak Ibu. Sakit seumpama, kalau jiwa tak tenang, yakinlah Bapak Ibu, tidak sakit awak yang dipengaruhi oleh godaan syaitan dan lain sebagainya. Harta banyak, rumah mewah, jabatan tinggi barangkali Bapak Ibu, tapi ketenangan jiwa tidak ada, maka tidak bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang betul Bu, harta tak menjamin kebahagiaan, tapi kalau tak berpiti, jangankan bahagia, kalau rumah saja tak ada. Kata Bu, piti nak menjamin bahagia, tapi kalau tak berpiti galak supaya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tenang jiwa orang yang beribadah salah satunya karena ibadah sholat. Kenapa tenang Bapak Ibu?
Ibu kalau ada masalah mencari tujuh kawan kaki, paling enggak berkurang beban, betul ibu. Ibu ada masalah baca itu jurang, contohnya berbagi masalah itu tadi, maka paling enggak tenang jiwa ibu karena berbagi dengan manusia. Tapi dengan Allah Bapak Ibu, bukankah sholat paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Aqrabul abdi min rabbih wa wasajid, yang paling dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'akhirud doa, maka banyak-banyaklah berdoa ketika sujud. Kalau jangan berang, kalau ada imam ibu subuhan lama sujud terakhir, jangan berang ibu. Itu bisa jadi berdoa cia, bisa jadi tahalul cia. Kan tapi yang jadi Bapak Ibu ya Allah muliakan, berdoa ibu paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika ibadah sholat. Jadi Bapak Ibu ya Allah muliakan, ada masalah jangan cari solusi di luar. Atau cari kedua pitih kedua tambah Bapak Ibu, cari tongkat kawan ibu tambah panjang masalahnya. Tapi adukan kepada Allah, cari ketenangan dengan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Salat salah satunya disebut zikir di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Wa aqimis sholata lidzikri. Salatlah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bertafakkur pun disebut zikir. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bertafakkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun disebut berzikir kepada Allah. Andai Bapak Ibu membaca Al-Quran, maka Al-Quran pun disebut berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu ya Allah muliakan, andai sholat tapi belum merasakan ketenangan jiwa, yang panganan tadi masih kacau, hati tadi masih lusuh, perasaan masih tak tenang, maka dipertanyakan Bapak Ibu, yang kurang daripada sholat yang kita kerjakan. Yang kedua, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang sholat tadi tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat tanha, kalau mau belajar di Bapak Ibu, tanha fi ilmu tariq akan ibu yang akan datang, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, perbuatan yang dilandasi oleh hawa nafsu manusia. Maaf Bapak Ibu, bahkan Ibu pernah mendengar dari berita ayah yang merusak anaknya dalam artian melecehkan anaknya Bapak Ibu. Maaf Ibu, melecehkan kemenakannya sendiri. Ayah, anak tirinya yang dirusak dan lain sebagainya. Kemudian kakak, adik itu maaf Bapak Ibu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu suaranya alhamdulillah. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu, yang menyebabkan salah satu barangkali orang tadi tidak melaksanakan ibadah sholat. Itu fahsya Bapak Ibu. Kemudian munkar dalam artian perbuatan yang diingkari oleh hati manusia, sumbernya perut dan akal manusia. Salah satu bentuknya adalah perkataan dusta atau bohong. Salah satu bentuknya adalah mengambil hak orang lain, harta orang lain. Maka di dalam surat An-Nisa Bapak Ibu ayat kedua, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Kan harta yatim Bapak Ibu. Jangan diambil harta yatim dimasukkan ke harta kemudian dimakan bersama-sama. Yang punya wak jalih Bapak Ibu, yang punya orang jalih, jangan dicampur adukkan saja. Maka mau dapat
pelajaran yang ambil harta anak yatim bukan orang lain saja Bapak Ibu. Bisa jadi ibunya sendiri zalim terhadap harta anak yatim. Yang seharusnya harta untuk anak yatim tapi diambil dari ibunya, maka secara tidak sengaja ibunya seorang yang menzalimi anak yatim sendiri. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, andai tak melaksanakan ibadah salat, maka benteng dari perbuatan fahsya dan munkar tadi maka hilang Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ini sembahyang Ustaz, ini sembahyang tak tahu rajinnya dah. Tetapi maksiat jalan juga. Hanya salat lain Ustaz barangkali. Tapi yang harta orang itu macam puasa saja Ustaz kata Ibu. Jadi Bapak Ibu yang jadi andai salat tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka silakan pertanyakan ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu di dalam pembahasan yang lain atau orang munafik saja masih melaksanakan ibadah salat. Maaf Bapak Ibu, katakan di sini kalau tidak salah tenaga yang sampaikan Ustaz Ujah Bapak Ibu. Andai ada yang Ustaz barangkali kata beliau, atau ada RT RW tak salat, maka itu munafik kata beliau. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Abdullah bin Ubay bin tokoh termasyhur kalangan orang munafik di zaman Rasul, terkenal karena kemunafikan Bapak Ibu, bukan dia tak sholat, dia sholat di belakang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad imam, itu makmum Bapak Ibu. Tapi sabana ikulah tokoh munafik yang paling terkenal. Ikulah yang paling membenci Rasulullah SAW. Ikulah yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, maka di dalam juz 30 fawaidul lil musallin, orang yang salat pun masih disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang tak salat, qalu ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Kemudian mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami tidak melaksanakan ibadah salat. Yang lain yang celaka tadi neraka saqar. Biarlah yang celaka saja, biar mudah sedikit. Jadi yang jalin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya tadi dua golongan tadi, ada yang sholat tapi hanya melaksanakan kewajiban kepada Allah, ada yang sholat namun di luar sholat masih terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang barangkali yang cari benar. Bukankah setiap selesai sholat kita berdoa kepada Allah? Bukankah baru melangkah dari rumah, bukan Bu, baru bangun lalu kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai melangkah dari rumah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid, keluar masjid berdoa kepada Allah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang ketiga orang yang benar-benar salat karena Allah jadi, maka doanya cepat Allah kabulkan. Silakan buktikan, bisa kita buktikan Bapak Ibu. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam, kenal Ibu? Saya tahu Nabi Zakaria. Kamu kenal tak? Tahu gak Ibu? Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Rasul utusan Allah Bapak Ibu. Tapi satu yang tidak diberi oleh Allah, keturunan tidak jadi dari Allah Bapak Ibu. Pernikahan beliau tidak puluhan tahun, bukan berpuluh-puluh tahun. Yang manusia tua menopos masa produktif yang apa-apa tidak mungkin untuk bisa memberikan keturunan. Katanya kalau manusia tidak ada satupun solusi yang diberikan. Kalau soalnya kalau sakit lah cukup
disuruh diet alah dulu Bapak Ibu. Disuruh pada risiko jangan capek-capek benar, nak sehat nak subur beko alah dicoba Bapak Ibu. Yang apa yang disuruh orang dokter lah dicoba, namun tetap perlu dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal saja orang sebulan menikahkan dengan anak langsung. Capek kadang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Nabi Zakaria tadi lama pernikahan beliau tidak ada jadi keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kisahnya itu di dalam surat Maryam ayat 2 sampai 5 itu ada indikasi kisahnya diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kisah Nabi Zakaria tidak mempunyai keturunan yang Allah berikan. Aku boleh Bapak Ibu, aku yakin apa saja itu. Di dalam surat Al-Imran ayat 38 ayat 39. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria meminta keturunan bukan dari versi manusia Bapak Ibu, tapi agen keturunan dari sisimu ya Allah. Meminta keturunan ke Allah langsung Bapak Ibu. Tidak mendengarkan perkataan manusia, namun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasil Bapak Ibu, ketika masih sholat Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mendapat kabar ayat 29 dari malaikat, Allah beri keturunan bernama Yahya. Allah langsung yang memberikan nama. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, andai kata Ustaz, ambo lampai 10 tahun, tapi yang anak pun tak juga dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keturunan pun tak juga dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu nak menikah ke kamu? Ada lagi cikgu. Tentu dia tak dapat Bapak Ibu. Ibu bapak yang Allah muliakan, andai kita merasa doa belum Allah kabulkan Bapak Ibu, berarti payangan ada yang menyebabkan kenapa doa kita tidak cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, ada dulu yang tidak izin doa, itu yang kaki kopi berdiri itu. Jadi Bapak Ibu, tadi mau yang sampai kebarangkali yang terakhir, yang keempat aku yakin sesuai dengan doa Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa meminta kepada Allah, maka mintalah dunia dan akhirat dulu. Tapi andai satu pilihan Bapak Ibu, maka usahakan akhirat yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu di dalam bahasa Arab ada farihah, kalau bahasa Jawanya artinya gembira. Kalau faiz bahasanya itu Bapak Ibu adalah orang yang sukses loh. Faiz ada nama ibu Faizah, Fauzan. Faiz itu artinya sukses Bapak Ibu. Tapi kenapa untuk salat tidak dua kata tadi Allah pakai? Indah farihah, indah faiz. Tapi Allah pakai aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pertama adalah mereka yang melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, orang yang salat tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya mendapatkan kesuksesan, tapi Allah campurkan menjadi aflahal mu'minun. Orang yang paling beruntung itulah orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu yang nanti aku sampaikan Bapak Ibu. Itu kamera ini Ustaz. Ini dulu. Aku berharap tadi tidak ini dulu. Akhirnya jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali 4 tadi Bapak Ibu
Kalau tidak ada Rasulnya dapat jawab, kami lagi sembahyang Ustaz, awak lagi sembahyang katanya. Tapi ketenangan jiwa tak jauh didapatkan, tapi kemudahan tak jauh Allah berikan. Kemudian doa lamu mana dikabulkan Ustaz. Aku minta doa gini kata ibu, nak dapat cucu, nak dapat gini. Lamu dikabulkan kata Bapak Ibu. Kemudian urusan kami tak mudah Bapak Ustaz, payah sulit urusan kami. Kemudian kebahagiaan, kesuksesan apa lagi beruntung kali tak kami dapatkan Bapak Ibu kata ibu. Berarti tiga yang jadi penyebabnya. Pertama, kita Bapak Ibu mohon maaf tidak memahami makna ibadah salat. Yang kedua, barangkali kita tidak memperhatikan tentang ibadah salat yang kita kerjakan. Betul atau tidak bacaan barangkali Bapak Ibu, atau kurang tepat keliru bacanya, itu kan kurang Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kamu setan pula dapat SK dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya Bapak Ibu khanzab khusus cie kerajaan. Ibu baru banyak saja solat ibu ni Rasul. Abiku kusuk kata ibu atakan asyik kubur di rumah, takkan anak di rumah, takkan piti di rumah. Ilang piti ibu 5 hari yang lewat, takkan ada waktu ibadah solat. Dicari-cari nak sebut contoh bu. Dicari di rumah nak ada, ditanya kanan ada pas solat, katakan ada Bapak Ibu. Itulah yang khanzab tadi, khusus karajonyo mengadu awak supaya tak khusyuk ibadah solat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, aku sekali lagi tak bermaksud mengajari Bapak Ibu, memberi Bapak Ibu, tapi hanya sebatas saling mengingatkan saja. Kalau menjagoan, kalau pembagian Bapak Ibu, semoga bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, sisilannya jawab saya bu. Enggak bu. Kalau diizinkan boleh. Kalau diizinkan. Boleh minta ada pak. Aku misalnya ibu apa paham sendiri. Ada bu, aku usul kalau tadi ibu soalnya buat. Ada Bapak Ibu? Ada. Terkait bulan Ramadan, kebanyakan umat Muslim ya datang ke masjid puasa Ramadan itu karena ikut-ikutan aja, bukan dengan keimanan. Gimana? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maknanya yang puasa Ramadan ikut khusus bagi orang yang beriman. Kalau nampak ibu, Islam lain kata ibu, paling lain laki-laki berakal lain, sihat lain. Kalau nak puasa Bapak Ibu, berarti dia merasa tak masuk kriteria iman yang Allah panggil di dalam Al-Quran. Jadi maknanya tadi Bapak Ibu, maka ada orang yang sholat tadi, puasa ibu, andai puasanya bukan karena Allah, andai puasanya karena manusia, andai sholat tarawih karena dikatakan soleh alim oleh manusia, maka pujiannya dapat Bapak Ibu, tapi tentu dari Allah yang tak mendapatkan dari Allah. Pujian dari manusia dapat ibu, ibu alim soleh solehah dan lain sebagainya. Ibu ko dermawan dan tanggung-tanggung, ibu ko rajin sembahyang, dapat pujian dari manusia, betul Bapak Ibu. Itu kan di dalam surat An-Nisa Bapak Ibu ayat 132. Orang yang sholat tapi ada indikasi ingin dipuji oleh manusia. Orang yang beribadah tapi yura'unan nas, tujuannya hanyalah ingin dilihat oleh manusia. Jadi Bapak Ibu memang betul, awak tak tahu dulu. Ikut di studi namanya di India ikhlas atau tidak aja bu. Ikut di sabda dia pengurus namanya ikhlas atau tidak aja bu. Wallahu alam, kita tak pernah tahu Bapak Ibu, tapi yang jelas awak tahu sendiri kita beribadah karena Allah atau karena ingin dipuji oleh manusia. Yang jadi Bapak Ibu, kalau seandainya beribadah ikut-ikutan contoh kamar tarawih bersama-sama, tapi niatnya bukan karena Allah, barangkali pujian manusia dapat, tapi yang dari Allah tidak dapat Bapak Ibu. Maka kalau dia mau ngejak, ikut dia tulis namanya di India, boleh tak? Iya Ustaz, boleh tak salah gitu. Atau dia sampai dia pengurus apa itu 10 juta,
Priyan Ustaz kata. Wallahu a'lam Bapak Ibu. Yang jelek ibu sabian namu ibu boleh, ibu nampaan ibu beribadah boleh, ibu sembunyikan pun boleh. Ada sambung Bapak Ibu. Kalau di nampaan motivasi di orang lain, ibu dapat pahala mandala ala khairi faraditul ajri fa'ili. Nampak ibu beribadah di orang, kemudian ada orang termotivasi beribadah karena macam ibu, barangkali ibu mendapatkan royalti pahala dari orang tersebut. Tapi Bapak Ibu, kalau bawa hanya mengharapkan dari manusia, tapi Bapak Ibu, tapi yang dari Allah tentu kita tak ada. Yang jalih aku yakin tu. Di dalam sholat lah awak baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah awak sampai sebenarnya Bapak Ibu, lah awak sampaikan sholat awak, ibadah awak, puasa awak, zakat, infak, sedekah awak lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi Bapak Ibu, kita tak bersuzon orang tu salatnya ikut-ikutan saja wallahu alam, tapi yang jadi usahakan Bapak Ibu ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, aku pilih bagi ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi mohon maaf karena aku pertama kasihku kesannya jangan sampai kata ibu besok blacklist Ustaz boleh ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.